Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi bersama Bu Zulfa di pelajaran matematika kelas 6. Kali ini kita akan belajar tentang pembahasan tugas mandiri 2. Nah, kalau biasanya saya ada materi untuk kalian, kali ini saya akan membahas soal pada LKS di tugas mandiri 2 yang sudah kemarin saya PR-kan kepada anak-anak semuanya. Nah, di sini nomor 1 ada garis bilangan di sini ya. Disediakan garis bilangan seperti gambar yang sudah ada. Bagaimana kita menyatakan garis bilangan berikut dengan kalimat matematika? Di sini kita akan coba mengerjakan garis bilangan yang disediakan. Kita akan buat kalimat matematika berdasarkan garis bilangan yang ada. Kita mulai dari A. Bagaimana caranya? Kita lihat anak panah yang paling bawah. Nah, ini kan ada 3 anak panah, yang pertama, kedua, dan ketiga. Untuk yang paling pertama kita lihat dari yang paling bawah. Anak panah yang paling bawah yaitu dari 0 menuju ke negatif 6. Maka kita tulis kalimat matematikanya ini negatif 6. Nah, selanjutnya bagaimana ini? Nah, setelah kita sampai pada negatif 6, kita lihat kembali anak panah yang kedua atau yang atasnya ini. Dari negatif 6 menuju ke kanan ya, menuju ke kanan sejauh berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ditambah 8. Nah, seperti ini. Karena tadi anak panahnya menuju ke kanan sebanyak 8 langkah, maka kita tulis ditambah 8. Selanjutnya sama dengan berapa? Nah, sama dengannya ada di anak panah yang paling terakhir atau yang ketiga, yang atas sendiri. Sama dengannya sama dengan berapa? Yaitu sama dengan ini 2. Maka kita tulis seperti ini. Jadi sudah benar, negatif 6 ditambah 8 itu sama dengan 2. Sangat mudah sekali. Kita lanjutkan pada soal yang kedua, yaitu yang B. Ada garis bilangan disediakan di situ. Langsung bisa kita lihat anak panah yang paling bawah atau yang pertama. Dimulai dari 0 ya. Pasti itu menuju ke kiri di negatif 7. Maka kita tulis negatif 7. Nah, kita lanjutkan. Anak panah yang kedua itu adalah menghadap ke kanan ya, menuju ke kanan sejauh berapa langkah dari negatif 7? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini adalah ditambah 5 ya. Karena dari negatif 7 anak panah ini melangkah sejauh 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah itu, setelah ditambah 5, hasilnya berapa? Negatif 7 ditambah 5 itu. Nah, hasilnya kita perhatikan anak panah yang ketiga ini. Dia berhenti di mana? Oh, ternyata berhenti di negatif 2. Maka hasilnya adalah negatif 2. Negatif 7 ditambah 5 sama dengan negatif 2. Sangat mudah sekali. Silakan dipelajari ya. Dipelajari di rumah. Soal yang C kita lanjutkan. Untuk yang C, bagaimana Bu untuk yang C? Nah, yang C ya sama dengan yang A dan B.
Kita perhatikan anak panah yang paling bawah, mulai pemberangkatan dari 0 ke kiri sejauh 2 langkah, yaitu menunjukkan negatif 2. Kita tulis seperti ini. Lalu sesampainya dia di negatif 2, dia itu kembali ke kanan sejauh berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ke kanan sebanyak 7 itu kalau ke kanan ditambah 7 sama dengan berapa? Sama dengan berapa bisa kita lihat di anak panah yang terakhir atau yang paling atas, dia berhenti di 5, maka negatif 2 ditambah 7 itu 5. Betul sekali ya, seperti ini. Lalu selanjutnya untuk yang D, untuk yang D perhatikan, dimulai dari anak panah yang paling bawah, pemberangkatan dari titik 0 ke kiri menuju ke negatif 4, maka kita tulis negatif 4. Setelah itu anak panah yang kedua atau yang atasnya itu melangkah ke kanan sejauh berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 langkah ke kanan itu sama halnya dengan ditambah 7. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan adalah anak panah yang paling terakhir, yang paling atas, yang putus-putus ini adalah hasilnya, yaitu dia berhenti di angka 3. Maka negatif 4 ditambah 7 itu betul sama dengan hasilnya 3. Nah, seperti itu. Yang paling terakhir yaitu soal yang E. Pemberangkatan dari bawah yaitu negatif 1. Kita tulis negatif 1. Negatif 1. Setelah itu anak panahnya ke kiri lagi. Kalau ke kiri lagi itu berarti dikurangi. Dikurangi berapa? Berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ditulis negatif 1 dikurangi 5 sama dengan negatif 6, seperti pada hasilnya ini, sama dengan negatif 6. Anak panah yang paling terakhir berhenti di negatif 6. Negatif 1, negatif 5 sama dengan negatif 6. Ini sama halnya kita tulis negatif 1 ditambah negatif 5 ya, seperti ini, negatif 6. Sangat mudah sekali untuk menyelesaikan garis bilangan yang disediakan di soal tugas mandiri nomor 1 A, B, C, D, E. Sangat mudah sekali. Anak-anak bisa mengulang-ulang video ini di rumah sampai bisa. Bagi yang masih bingung ya, sampai bisa diulang-ulang sampai bisa di bulan baleni ya. Cukup sekian untuk pembahasan garis bilangan pada hari ini. Garis bilangan diubah menjadi kalimat matematika. Bisa dipelajari di rumah. Semoga bisa membantu pembelajaran anak-anak di rumah. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke seluruh teman-temanmu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.